Ya, jadi selamat datang untuk teman-teman semua. Ini saya izin untuk menjelaskan beberapa poin terkait MSIB ya. Jadi pertama itu perkenalan, ini mengenai tanggung jawab teman-teman semua sebagai peserta MSIB. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai laporan peserta. Jadi di sini ada penjelasan mengenai cara pengisian logbook harian, kemudian untuk yang mingguan dan juga laporan akhir kegiatan. Yang bagian ketiga adalah umpan balik untuk mentor. Ini juga kami akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk memberikan umpan balik pada mentor selama program berlangsung. Kemudian juga ada penjelasan mengenai plagiarisme, lanjut mengenai ID kegiatan, ini bagaimana caranya untuk mengecek atau mengetahui ID kegiatan, dan juga yang terakhir adalah pusat informasi dan pusat bantuan. Jadi yang pusat informasi dan pusat bantuan ini juga cukup penting karena nanti jika rekan-rekan atau teman-teman semua mengalami kendala, ini bisa mengakses ke halaman pusat informasi dan juga pusat bantuan. Oke, ini yang pertama kita masuk ke bagian pengenalan untuk tanggung jawab dari peserta MSIB. Ini bisa dilihat, jadi ada beberapa tanggung jawab teman-teman semua selama mengikuti program MSIB. Yang pertama ini mengikuti semua proses kegiatan MSIB bersama dengan mitra. Kemudian ada juga kewajiban untuk mengumpulkan laporan harian dan mingguan di dalam platform Kampus Merdeka. Catatannya di sini adalah laporan yang sudah diperiksa dan disetujui oleh mentor menjadi persyaratan untuk pencairan uang saku atau bantuan biaya hidup atau BBH biasa kita singkat ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman diharapkan juga dapat memberikan umpan balik kepada mentor setiap bulannya. Nanti ada di setiap tanggal 25 biasanya ya. Ini di dalam platform Kampus Merdeka. Kemudian teman-teman juga diharapkan bisa mengumpulkan laporan akhir di dalam platform Kampus Merdeka. Ini biasanya nanti akan dimintakan di akhir program. Kemudian ini yang terakhir, teman-teman akan mendapatkan hak atau mendapatkan sertifikat dari mitra MSIB setelah ada evaluasi dan juga catatan akhir dari mentor. Jadi setelah teman-teman mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan, kemudian laporan juga sudah selesai, evaluasi sudah didapat, ini nanti teman-teman semua berhak untuk mendapatkan sertifikat. Oke, lanjut. Ini yang penting juga mengenai laporan dari peserta. Ya, bagaimana caranya untuk membuat laporan? Jadi tujuannya untuk pengisian laporan ini seperti yang tadi juga sudah dijelaskan ya di awal, penting untuk membuatkan laporan, membantu dalam proses pemikiran dan pembelajaran mahasiswa setiap hari dan mingguan. Jadi pengisian dari logbook ini wajib dilakukan oleh seluruh peserta MSIB 5. Bagaimana caranya? Ini teman-teman bisa lihat ada di layar. Ini laman dari platform atau website Kampus Merdeka ya, MBKM. Jadi di sini teman-teman harus masuk dulu ke dalam platform. Jadi sebelumnya kan semua sudah membuat akun ya. Jadi tinggal diklik saja di bagian yang ketiga setelah login. Ini akan muncul nanti di sini kegiatanku. Nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian kegiatanku. Kemudian akan muncul di sini kegiatan aktif di sebelah kiri. Nah, ini nanti akan muncul sesuai dengan apa yang teman-teman pilih ya. Contohnya di sini adalah mengenai program yang diambil itu untuk audio visual editing. Jadi setelah diklik, ini bisa dimasukkan dulu yang paling pertama sebelum membuat laporan, memasukkan periode kegiatan. Sini tinggal diklik ya di bagian yang kedua ini. Nah, ini yang sudah ditentukan, teman-teman wajib juga untuk mengisi periode programnya itu dari tanggal 14 Agustus sampai 31 Desember 2023. Jadi untuk ini diklik, ini nanti akan tampilannya seperti di yang bagian kanan ini. Tinggal dituliskan saja tanggal mulainya di tanggal 14 Agustus, tanggal berakhirnya di 31 Desember. Setelah diisikan, teman-teman tinggal mengklik simpan. Ini akan otomatis tersimpan sesuai dengan program yang berlangsung ya. Nah, ini ada catatan pentingnya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Yang pertama itu pengisian periode kegiatan sesuai dengan tanggal dari ketentuan tim program ya yang tadi saya sebutkan 14 Agustus sampai 31 Desember. Kemudian jika terjadi perbedaan tanggal atau ingin edit periode, misalkan teman-teman salah mengisikan
gitu. Untuk mengeditnya teman-teman silakan untuk mengunjungi pusat bantuan. Jadi ini nanti di bagian akhir juga saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses pusat bantuan. Selanjutnya, ini adalah cara untuk membuat laporan harian. Jadi di sini teman-teman semua bisa melihat untuk membuat laporan kegiatan mulai dari minggu pertama nanti akan muncul di halaman kegiatan aktif. Ini tinggal diklik lengkapi laporan harian di periode yang diinginkan ya. Ini untuk laporannya tinggal diklik tombol biru. Kemudian untuk laporan harian hanya bisa diisi di hari kerja atau di hari Senin sampai Jumat. Nanti teman-teman silakan dipilih, di sini akan ada pilihannya ya. Senin, Selasa, Rabu sesuai dengan minggu yang dipilih. Namun jika kegiatan itu dilakukan di hari Sabtu atau Minggu, silakan ditambahkan pada laporan harian. Jadi untuk kegiatan Senin sampai Jumat ini dibuat di laporan harian, sementara untuk laporan yang di Sabtu Minggu bisa di laporan mingguan. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa ini untuk memilih salah satu dari emoji di setiap laporan harian. Ini tuh menggambarkan suasana hati hari ini tuh seperti apa sih? Jadi bisa dipilih apakah sedang sebel gitu ya, kemudian merasa bosan kah, atau biasa aja, standar aja gitu, atau menarik nih, excited gitu ya, bersemangat. Nah yang terakhir tuh ada yang seru banget nih, kayaknya kegiatannya seru. Nah ini tinggal dipilih aja ya, teman-teman bisa memilih dari 5 pilihan emoticon ini, menggambarkan mood. Nah ini juga mentor tidak bisa melihat jawaban ini, jadi bebas aja gitu teman-teman untuk menyalurkan ininya ya, perasaannya itu seperti apa gitu. Nah ini pemilihan mood ini sifatnya wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pilih, ini kelewat, ini teman-teman nggak bisa melanjutkan ke laporan harian. Nah setelah dipilih salah satu, teman-teman bisa langsung klik selanjutnya di tombol yang bagian bawah. Kemudian selanjutnya adalah isi detail kegiatan di kolom yang tersedia ini. Mahasiswa disarankan untuk mengisikan dengan 20 hingga 50 kata. Ya, jadi ini bisa dituliskan saja gitu ya. Ini ada tipsnya juga, bisa dilihat di sini. Ceritakan kegiatanmu tanpa menginformasikan data yang bersifat rahasia. Jadi informasinya kegiatan yang bersifat general dan dapat dikonsumsi oleh semua orang, mungkin seperti itu ya. Jadi yang ada informasi sensitif atau yang rahasia itu jangan dituliskan ke dalam laporan harian. Oke, tidak perlu terlalu panjang, nanti detailnya itu bisa dicantumkan di laporan mingguan. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan. Oke, selanjutnya ini jika teman-teman di salah satu harinya berhalangan hadir, teman-teman bisa klik untuk yang bagian bawah berwarna biru ini tidak mengikuti kegiatan. Kemudian nanti akan muncul alasannya, ada 5 ya di sini. Alasannya kenapa tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Jadi pilihannya apakah itu libur nasional, karena sakit, karena cuti atau keperluan pribadi, tidak ada operasional di sana di tempat teman-teman magang ataupun studi ya. Kemudian atau karena ada bencana alam atau force majeure, ini bisa dipilih salah satu, kemudian klik simpan. Ada catatan penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Saat memilih libur pada logbook, pastikan bahwa memang saat itu tidak ada kegiatan. Karena jika sudah memilih, tapi salah, ini tidak bisa diedit ya teman-teman ya. Jadi saat sudah memilih dan menyimpan, ini tidak bisa diedit. Namun kalau misalkan memang harus diganti atau harus di reset ya, teman-teman silakan menghubungi helpdesk di pusat bantuan. Dan pastikan juga bahwa semua laporan teman-teman itu sudah disimpan. Mungkin di laptop, di komputer itu sudah di backup. Karena mahasiswa harus menginput ulang semua periode kegiatan beserta laporan harian dan mingguan dari awal. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih untuk meriset, mengulang lagi dari awal, ini nanti data-datanya harus diinput ulang lagi. Jadi diharapkan untuk menyimpan data-data tersebut terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini adalah cara untuk membuat laporan mingguan. Jadi, jika laporan harian dari Senin sampai Jumat di hari kerja itu sudah diisi, teman-teman dapat membuat laporan mingguan. Dengan caranya, sama tadi ya, di kegiatan aktif bisa diklik buat laporan mingguan nih di yang sebelah kiri. Kemudian nanti masukkan seperti tadi caranya,
masukkan laporan mingguan di kolom yang tersedia. Jumlahnya ini lebih banyak ya dari laporan harian, sekitar 100 sampai 150 kata. Nah, ini nanti bisa ditulis update tentang perkembangan dari aktivitas yang dikerjakan selama seminggu. Kemudian ilmu apa saja yang didapatkan selama berkegiatan dan juga pembelajaran melalui interaksi dengan mentor. Jadi semuanya ini nanti bisa dituliskan di dalam kolom yang tersedia. Kemudian setelah semua data itu dimasukkan dan teman-teman sudah yakin nih dengan laporannya, teman-teman bisa checklist ini atau memberikan centang di bagian bawah. Ini adalah untuk persetujuan ya, bahwa menyatakan bahwa data yang disampaikan di atas adalah benar. Setelah di checklist, kemudian teman-teman bisa klik kirim di bagian bawah. Nah, selanjutnya setelah dikirim status laporan ini di bagian atas teman-teman bisa melihat menunggu persetujuan mentor. Berarti ini datanya sudah terkirim namun masih menunggu persetujuan mentor. Ya, ini catatan lagi diulang, mood board ini tidak bisa dilihat oleh mentor ya teman-teman. Jadi silakan saja untuk diisikan sesuai dengan perasaan yang dialami. Kemudian untuk laporan atau refleksi harian dan mingguan akan menjadi catatan pembelajaran dan pemikiran kamu selama mengikuti program. Ini juga diharapkan dapat membantu teman-teman semua pada saat membuat laporan aktif. Jadi gunakanlah ruang ini, kesempatan ini untuk menuliskan pembelajaran kamu. Jadi teman-teman silakan dituliskan supaya nanti memudahkan pada saat membuat laporan akhir. Bisa dicek kembali apa-apa saja dalam laporan harian dan juga laporan mingguan yang sudah dikerjakan. Kemudian ini nanti bisa diambil sebagai bahan, sebagai laporan akhir ya teman-teman semua.